Kita tidak usah bicara materi. Kenapa banyak pertanyaan, bro? Kenapa SB tidak mendesak masuk ke dalam unsur material? Saya bilang, ngapain kami masuk ke dalam material? Padahal jelas-jelas secara formil ini sudah melanggar konstitusi. Udah itu saja dikejar. Ya kan? Jangan juga kita terpancing oleh tawaran-tawaran atau wacana-wacana yang dikembangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kemarin kami juga salah satunya SB ini adalah menggugat uji formil terhadap Perpu Cipta Kerja. Nah kemarin dalam sidang pleno hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi itu sudah mewacanakan bahwa Perpu Cipta ini sudah kehilangan objek setelah Perpu ini diundang-undang oleh DPR. Ini tentu pemikiran yang menyesatkan, sesat menyesatkan. Karena yang kita gugat adalah pelanggaran pembuatan Perpu itu menjadi undang-undang. Bukan persoalan langsung bertelur begitu. Prosesnya, ya kan? Apakah dia di KUA atau di kasiri, kan itu persoalannya. Yang terjadi adalah ujuk-ujuk keluar sudah banyak dosen-dosen, guru-guru besar, bahkan kita juga aktivis-aktivis buruh yang mengerti tentang proses pembentukan peraturan dan perundang-undangan itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Tetapi dasar memang ini rezim bebal, telinganya tuli, matanya buta, ya kan, hatinya padam, maka dengan segala berbagai macam cara, dengan melobi ketua umum partai untuk segera mengesahkan Perpu Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. Saya nyatakan bahwa partai-partai pengusung itu ada 7 partai pengkhianat. Kenapa saya bilang pengkhianat? Berdasarkan uraian daripada Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR RI, yang menyatakan siap menjalankan instruksi, siap menetapkan undang-undang atas menunggu perintah juragan. Tokoh utama ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di markas geng Cilandak. Ini markas geng Cilandak nih. Yang hari ini merayakan 1 tahun keberadaannya memimpin pergerakan-pergerakan rakyat yang progresif dan revolusioner. Ini ya kan, bersama dengan yang mulia Tuan Jumhur Hidayat, ada juga yang mulia Bunda Ratu, the Queen of Long March, ada Bung Rudi, ada Bung Dadan, Bung Nando, dan semua kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena banyaknya para pemimpin-pemimpin buruh hari ini yang mulai melek. Justru saat ini yang melepem malah anggota. Nah ini jadi kita harapkan di dalam kesempatan ini bahwa khususnya anggota-anggota kita yang tergabung dalam Aliansi Aksi Juta Buruh maupun para simpatisannya yang jika berkenan itu dapat mampu memaksimalkan lagi peran serta daripada anggota. Karena pemimpin-pemimpin kalian yang hari ini yang ada di ASB ini alhamdulillah masih berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqimnya masih dapat gitu loh. Dan mereka istiqomah. Mereka istiqomah. Istiqomah itu berat. Beratnya kenapa? Pertama ada iming-iming dari kekuasaan. Agar supaya kita melemah. Lantas kemudian iming-iming itu tidak mempan. Maka muncul intimidasi. Nah intimidasi ini dengan berbagai macam cara. Dengan cara apa? Mendowngrade para pimpinan-pimpinan kalian. Melalui media sosial, opini, maupun instansi-instansi kementerian. Ya kan? Ya namanya serikat pekerja kan pasti bersinggungan dengan institusi-institusi. Ya kan? Nah namun di institusi-institusi yang berkuasa hari ini berusaha untuk mendelegitimasi eksistensi kawan-kawan Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini untuk tetap menjadi gerakan terdepan hari ini di Indonesia memimpin gerakan-gerakan perjuangan rakyat. Dan itu kita rasakan. Itu kita rasakan. Apa banyak? Oh ini bentuk si ini dimunculkan, ini jangan, ini diundang supaya seakan-akan resmi. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa hari ini kaum buruh yang ada di grassroots itu sudah sadar. Bisa melihat mana pemimpin yang istiqomah dan amanah, mana pemimpin yang abal-abal. Dan potret ini semakin jelas ketika Perpu
Cipta Kerja disahkan, itu tidak ada aksi demonstrasi di depan DPR. Jadi kalau jujur saja saya harus luruskan di sini bahwa ASB ini karena salah perhitungan waktu itu. Kita pikir sidangnya itu tanggal 20. Makanya kita turun tanggal 20. Ternyata diundur menjadi tanggal 21. Ya kan? Itu juga karena setelah berkoordinasi dengan kawan-kawan mahasiswa yang turun tanggal 20 kemarin. Tetapi akhirnya disahkan tanggal 21. Padahal kita cukup maksimal waktu itu. Ya kan? Nah, dalam kesempatan ini juga itu sudah kita tampilkan poster-poster raksasa yang besar itu, ada 3 tokoh di belakang penguasa hari ini. Yang kelupaan cuma satu, Erick Thohir. Itu kelupaan, biang kerok KKN juga. Ya kan? Jadi saya perlu jelaskan kepada pemirsa Logika Rakyat, semua channel di sini, bahwa itu kelupaan. Itu kelupaan. Bukan berarti, loh kok Eriknya nggak ada. Banyak yang bertanya begitu. Demi Allah kita lupa. Ya kan? Dia mungkin lolos. Tapi insya Allah nanti ketika aksi akan datang, mungkin fotonya juga udah bisa nangkring. Nah, dalam perjalanan ASB ke depan ini, hari ini tetap konsisten dan komitmen dengan beberapa agenda-agenda yang sudah kita sepakati bersama dengan kawan-kawan di agenda protes rakyat Indonesia, di mana tergabung berbagai macam. Di situ kita berbicara terkait masalah konsistensi ASB ini melakukan penolakan pengesahan terhadap Perpu Cipta Kerja. Kita tidak usah bicara materi. Kenapa? Banyak pertanyaan, bro. Kenapa ASB tidak mendesak masuk ke dalam unsur material? Saya bilang, ngapain kami masuk ke dalam material? Padahal jelas-jelas secara formil ini sudah melanggar konstitusi. Udah itu saja dikejar. Ya kan? Jangan juga kita terpancing oleh tawaran-tawaran atau wacana-wacana yang dikembangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kemarin kami juga salah satunya SB ini adalah menggugat uji formil terhadap Perpu Cipta Kerja. Nah kemarin dalam sidang pleno hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, itu sudah mewacanakan bahwa Perpu Cipta ini sudah kehilangan objek setelah Perpu ini diundang-undang oleh DPR. Ini tentu pemikiran yang menyesatkan, sesat menyesatkan. Karena yang kita gugat adalah pelanggaran pembuatan Perpu itu menjadi undang-undang. Bukan persoalan langsung bertelur begitu. Prosesnya, ya kan? Apakah dia di KUA atau dikasiri, kan itu persoalannya. Yang terjadi adalah ujuk-ujuk keluar sudah banyak dosen-dosen, guru-guru besar, bahkan kita juga aktivis-aktivis buruh yang mengerti tentang proses pembentukan peraturan dan perundang-undangan, itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Tetapi dasar memang ini rezim bebal, telinganya tuli, matanya buta, ya kan, hatinya padam, maka dengan segala berbagai macam cara, dengan melobi ketua umum partai untuk segera mengesahkan Perpu Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. Saya nyatakan bahwa partai-partai pengusung itu ada 7 partai pengkhianat. Kenapa saya bilang pengkhianat? Berdasarkan uraian daripada Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR RI, yang menyatakan siap menjalankan instruksi, siap menetapkan undang-undang atas menunggu perintah juragan. Itulah potret yang sebenarnya DPR RI ini. Bukan mereka mewakili rakyat yang memilih mereka menjadi anggota dewan, tetapi mereka turut dan patuh kepada pimpinan-pimpinan partai politik. Partai-partai pengkhianat rakyat yang duduk sekarang di DPR yang harus kita berangus. Ini rakyat Indonesia juga jangan terlalu bodoh-bodoh amat. Harus cerdas ke depan. Kalau dikasih uang, ambil uangnya. Jangan pilih partainya. Tidak bisa dihindari. Pemilu itu adalah kepastian konstitusi kita. Persoalan mengikuti sesuai waktunya. Nanti bulan Februari, 14 Februari 2024. Atau kita minta dipercepat. Yang penting ada pemilu. Itu persoalannya. Jadi bukan persoalan jangan sampai tidak ada pemilu. Karena kalau tidak ada pemilu, maka sama saja kita itu melakukan pelanggaran konstitusi. Bagaimana mungkin kita minta kepada lawan kita, musuh kita hari ini, yang menjadi pengkhianat konstitusi, pembangkang konstitusi, kita minta taat konstitusi kalau kita sendiri mengingkari konstitusi tersebut. Jadi tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sad ayat 2 dan ayat 3. Sesungguhnya Allah amat membenci orang-orang yang mengerjakan apa yang dia tidak katakan. Sungguh Allah amat membenci orang-orang yang mengatakan tapi dia tidak kerjakan.
Itu. Kita berusaha untuk menjaga konsistensi gerakan aliansi aksi sejuta buruh ini untuk tetap berada on the track. Makanya dalam kesempatan ini kita mengundang semua elemen-elemen yang pernah bersinggungan, berhubungan dengan SB ini untuk duduk bersama. Mengedepankan kita menciptakan musyawarah mufakat untuk menentukan langkah-langkah pergerakan kita selanjutnya. Kita mau mogok kerja, hayo kita siap. Kita mau duduki gedung DPR, hayo siap. Kita mau serbu istana juga siap. Tetapi semuanya kita bicarakan atas dasar musyawarah. Kita bermusyawarah, kita tentukan kapan waktu-waktu. Itu kita bisa mencari waktu yang tepat untuk melakukan gerakan besar-besaran. Dan kita gabungkan kekuatan gerakan buruh hari ini, mahasiswa, buruh, rakyat Indonesia, aktivis siapapun yang sudah tidak suka rejim ini, yang semakin hari sudah semakin berkembang biak, ya kan, akibat ulah-ulah daripada rejim penguasa hari ini, yang sudah sangat menjalankan pemerintahan ini, sudah sangat mengangkagi konstitusi. Jadi kita harus gabungkan semua gerakan-gerakan ini, baik mahasiswa, buruh, rakyat, aktivis, siapapun itu yang sudah tidak sepakat dengan rejim ini, mari kita merapatkan barisan. Tidak perlulah kita terlalu mengedepankan egosentris kita masing-masing. Kita merasa paling besar, kita merasa paling alim, kita merasa paling berjuang, kita merasa paling berdarah-darah, kita merasa paling berkeringat terhadap gerakan rakyat hari ini. Itu semua berakumulasi, outputnya hanya satu, yaitu menangkan tuntutan rakyat. Kalau tidak mampu memenangkan tuntutan rakyat, itu artinya ini gagal. Nah, ini harus kita evaluasi bersama-sama. Nah, dalam momentum puasa hari ini, bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Mengajarkan kita banyak hikmah dari puasa ini. Puasa ini adalah ibadah yang bagaimana di situ Anda dituntut untuk secara pribadi Anda itu konsisten, jujur, benar, dan adil dengan diri Anda sendiri. Dengan pikiran Anda sendiri, dengan hati Anda sendiri. Karena puasa ini yang tahu hanya Allah dan Anda sendiri. Tidak ada yang lain. Sholat orang masih bisa lihat. Oh, dia sholat. Jidatnya hitam karena kebanyakan sujud. Orang bisa mengidentifikasi. Tapi kalau puasa, kagak bisa. Lu bisa saja di depan saya berpuasa, tetapi di belakang masuk kamar mandi ngudut. Di siang hari. Puasa ini juga mengajarkan kita untuk meredam nafsu kita. Keserakahan kita. Karena dalam puasa ini yang halal aja diharamkan sementara waktu. Yang halal saja diharamkan, apalagi yang haram. Ini Anda harus memaknai ini, bahwa di sini mengatur tempo kita, mengatur ritme kita untuk jujur, benar, dan adil dengan hati kita, pikiran kita, ucapan kita. Agar senapas. Maka orang yang benar-benar melakukan puasa itu akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, akan diberikan kekuatan dari lisan-lisannya. Dia akan menjadi sebuah kekuatan besar. Kekuatan besar bukan dari fisik. Bukan dia tubuhnya besar atau kecil, kagak, bukan. Mental dan jiwanya itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain daripada itu juga yang dibahas tadi oleh Ustadz Isnur tadi, itu luar biasa tadi. Makna puasa ini memaknai bagaimana kita merasakan amanat penderitaan rakyat. Yang hari ini sudah jumlahnya hampir 100 juta lebih. Yang merasakan kemiskinan dan dimiskinkan oleh negara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ini yang terjadi, ini yang harus kita lawan. Kita memaknai bagaimana mungkin, ya kan? Kita sehari-hari mungkin kita bisa menahan dari azan subuh sampai azan maghrib kita menahan puasa. Bagaimana kita saksikan jutaan rakyat Indonesia kita ini berpuasa sepanjang tahun. Berpuasa setiap 10 tahun, bertahun-tahun mereka berpuasa. Apakah kita membiarkan itu? Sebagai pribadi-pribadi, khususnya saya yang muslim, berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW, panutan kita, Nabi besar kita itu selalu bersama dengan orang-orang tertindas. Dia tidak pernah mencontohkan dirinya itu berada dengan para penguasa-penguasa. Yang ada penguasa-penguasa zalim itu dia perangi. Persia dia perangi, Romawi dia perangi, karena dia zalim waktu itu. Ya kan? Nabi Muhammad SAW itu selalu berdekatan dengan orang-orang yang tertindas, anak-anak yatim, janda-janda. Ya kan?
Agar kenapa? Agar mereka terlindungi, ternafkahi, tercukupi lahir dan batinnya. Ini hari ini, rezim hari ini sudah tidak memberikan nafkah yang lahirnya, batinnya juga dihalang-halangi. Jadi sudah kesalahan ini, sudah durhaka kuadrat ini. Kalau menurut hukum matematika ilmunya Einstein ini, dia sudah durhaka kuadrat. Karena tidak menafkahi rakyatnya lahir, juga tidak menafkahi secara batin. Nah, dan itu Allah sudah ingatkan di surah Al-A'raf ayat 96 bahwa Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi kepada sebuah negeri jika rakyatnya atau kaumnya itu taat dan patuh kepada perintah Allah. Tetapi sebaliknya, dia akan menurunkan azab yang pedih ketika mereka semua ini mendustakan ayat-ayat Allah. Kita ini kenapa hari ini Indonesia yang mayoritas umat Islam ini merasakan penderitaan 77 tahun Indonesia merdeka, bahkan sebelumnya 350 tahun, plus tanggal 77 tahun, berarti sekitar 427 tahun. Kita belum pernah merasakan namanya kemerdekaan 100%. Yang ada hari ini kita saksikan masih banyak jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia itu tidak terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Ini adalah penindasan. Ini adalah ketidakadilan. Ini adalah azab dari Allah. Karena kenapa? Kita semua ini banyakkan mendustakan ayat-ayat Allah. Dia sholat, cuma jasadnya yang sholat, tapi hati dan jiwanya tidak sholat. Bagaimana mungkin dalam setiap bacaan-bacaan doa dan ibadah itu harus dipanjatkan, dihayati, dimengerti, dimaknai, dan dijalankan. Tapi yang terjadi adalah dia hanya berlisan, tapi dia tidak laksanakan. Nah, itulah orang yang mendustakan agama. Itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu. Jadi jangan lihat dia bersorban, jenggotnya panjang, celananya jingkrat, jidatnya hitam. Itu bukan ukuran. Yang ada adalah output. Setelah lu beribadah, lu mau ngapain? Bagaimana mungkin hayalah sholat, hayalah falah? Ayo kita sholat. Kalau kita sholat, kita akan meraih kemenangan. Kalau kau sholat tapi tidak meraih kemenangan, maka sholatmu lalai. Failun lil musallin. Jadi dia lalai dalam sholat-sholatnya. Bagaimana caranya dia mengimplementasikan inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kalau bilang Jokowi mundur aja takut. Ini fakta. Padahal sudah jelas rezim Jokowi ini sudah menjadi pembangkang konstitusi yang nyata. Didukung oleh pembantu-pembantunya yang sama zolimnya juga. Korupsi, katanya kelola pajak rakyat, tapi dia sendiri yang korupsi uang rakyat. Makanya tema kita di sini ada 3 ini yang harus kita jaga, kawan-kawan. Kemudian tetap tegakkan konstitusi 1945. Bukan lantas kemudian kita mau kembali kepada amandemen 1945. Mengamandemen mundur. Yang kita jaga itu Undang-Undang Dasar 45 ini benar-benar dijalankan secara benar dan adil. Bukan hari ini ditabrak kiri kanan hanya untuk memuaskan kepentingan oligarki dan kekuasaan. Ini yang terjadi fakta-fakta hari ini. Itu maksudnya. Contoh tadi ada masukan. Bagaimana mengimplementasikan pasal 33 itu tadi. Kekayaan bumi dan air. Ya kan? Sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Itu gimana implementasinya? Hari ini hanya raja-raja tambang. Saya dapat informasi kemarin ada investor dari Malaysia. Tiba-tiba meraih keuntungan 146 triliun. Hanya duduk-duduk dia di negaranya, dia dapat keuntungan dari sini karena dia investasi tambang. Coba, rakyat kita baru mau naikin upah. Saja udah setengah mati. Dijegal kiri kanan, bikin aturan. Yang bagaimana supaya penduduknya, rakyatnya tidak mendapatkan upah layak. Ini jelas. Investor dapat keuntungannya layak. Rakyatnya hanya mendapatkan upah yang tidak layak. Ini kan tidak adil. Lagi-lagi lawan kita hari ini adalah rezim yang menindas. Yang menciptakan ketidakadilan. Belum lagi ini lagi. Tambah lagi satu, kita konsisten juga. Inilah yang menjadi kelebihan daripada aliansi aksi sejuta buruh. Karena seluruh persoalan bangsa ini dirangkum menjadi satu.
menjadi sebuah gerakan yang dipelopori oleh kaum buruh dan mahasiswa. Nah, bagaimana memberantas KKN? KKN hari ini lebih parah daripada zaman rejim Soeharto. Dulu Edi Tansil 1,3 triliun udah ribut seluruh Indonesia. Sekarang ribuan triliun, ratusan triliun kok masih pada ayam aja. Ini saya curiga juga, jangan-jangan pentolan-pentolan juga dapat juga kebagian nih tanpa kita sadari. Coba dicek itu PPATK, rekening-rekening aktivis itu. Jangan sampai ada nyasar ke sana juga. Gitu loh. Tiba-tiba melempem diam. Nah, maka dari itu dalam memperingati ulang tahun Aliansi Aksi Susah Buruh yang pertama ini, ke depan Aliansi Aksi Susah Buruh ini tetap menjadi pelopor pergerakan perlawanan rakyat hari ini. Kita mengetahui banyak kendala, banyak hambatan yang akan kita hadapi. Tetapi itu sudah diingatkan dalam surah Al-Alaq itu. Bahwa sesungguhnya ya kan jalan jalan yang sukar dan mendaki itu adalah salah satunya adalah membebaskan budak dari perbudakan. Nah, hari ini rakyat Indonesia sudah diperbudak oleh oligarki, hak-haknya dirampas, hak hidup layaknya dirampas, hak kerja layaknya dirampas, upah layaknya dirampas, tanahnya dirampas dengan semena-mena dan sewenang-wenang oleh rezim kekuasaan ini, maka itu perlu kita bangkitkan perlawanan. Dengan menjaga konsistensi gerakan kita, saya berharap juga pimpinan-pimpinan yang hadir di sini yang bergabung dengan Aliansi Aksi Susah Buruh berikut dengan seluruh komponen-komponen lain yang terlibat dalam proses rakyat Indonesia untuk menjaga kita tetap amanah dan istiqomah dalam perjuangan ini. Saya tahu istiqomah itu berat. Karena kalau tidak berat, janjinya bukan surga. Ya kan? Justru karena saking beratnya janjinya bagi para pemimpin-pemimpin yang amanah dan istiqomah itu adalah surga Firdaus. Setara dengan Nabi kedudukannya. Itu. Nah, jadi mungkin itu saja. Semoga kita di dalam bulan Ramadan ini bisa mengambil manfaat daripada bulan Ramadan ini, hikmah-hikmah bulan Ramadan ini, dan apa yang diperjuangkan oleh Aliansi Aksi Susah Buruh berikut dengan seluruh jaringannya yang berada di seluruh Indonesia senantiasa dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.